Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Winaryati, dosen pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini saya ingin menyampaikan tahapan langkah yang pernah saya lakukan ketika mengembangkan sebuah model pembelajaran yang ketika itu saya beri nama model pembelajaran wisata lokal. Asal muasalnya yang menginspirasi saya membuat model pembelajaran wisata lokal ini bermula dari tahun 2009. Saat itu ada tulisan di Suara Merdeka bahwa Pantai Kartini Rembang itu akan dibuat mall. Nah, kemudian pada minggu berikutnya saya membuat tulisan yang saya kirimkan di Suara Merdeka yang saya tulis dengan judul Rembang Budayakan Melalui Sinergitas Potensi. Inti dari surat ini adalah ketidaksetujuan saya ketika Rembang itu ada satu cakrawala budaya itu kemudian dibuat menjadi suatu mall. Nah, terus saya sampaikan di sini diantaranya adalah bagaimana agar potensi-potensi yang ada di Rembang seperti Batik, kemudian Pantai Kartini, Pantai Karangjai, dan pantai-pantai yang lain termasuk budaya-budaya yang lain itu bisa dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan pembelajaran. Sehingga siswa akan mengenal tentang Rembang itu juga bangga dengan potensi-potensi lokalnya. Nah, tahun 2009 saya menulis ini, kemudian tahun 2010 saya mencoba membuat suatu tulisan yang saya tulis di situ adalah sebuah artikel yang saya kirimkan ketika saya kuliah di Jogja. Artikel itu terkait yakni optimalisasi potensi lokal daerah itu untuk kepentingan pembelajaran. Nah, kemudian tahun 2011 saya mengajukan suatu hibah di Kemristek Dikti dengan judulnya adalah pengembangan model potensi lokal daerah yang saya sebut dengan namanya model pembelajaran wisata lokal. Sehingga dari model pembelajaran wisata lokal itu dihasilkan suatu produk di mana orientasinya adalah ketika guru itu mengajar di kelas menggunakan contoh-contoh yang ada di daerah Rembang. Akhirnya saya buatlah suatu model itu saya awali dari suatu peta Indonesia, saya tulis di sini wisata lokal. Nah, ketika saya tulis ini kemudian akan ada gambar seperti ini peta wisata lokal Indonesia. Harapan mimpi saya ke depan adalah bagaimana agar setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia itu punya web yang isinya adalah kontennya adalah potensi-potensi lokal daerah yang dikemas melalui satu web dengan ada satu web itu memberikan kemudahan bagi orang lain, bagi peserta didik untuk menelusuri memperoleh informasinya. Nah, kemudian dari model itu saya buat konsepnya adalah dari satu peta wisata lokal Indonesia. Peta ini menggambarkan bahwasannya kekayaan apapun dimanapun berada di wilayah Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Sehingga dengan kita buat peta-peta potensi lokal setiap daerah dalam sebuah web, itu akan memunculkan kecintaan pada siapapun yang ada di wilayah tersebut, di daerah tersebut bangga. Dan dari sini akan memunculkan nilai-nilai karakter pada diri siswa, kecintaan pada daerahnya, dan keinginan untuk mengoptimalisasikan dan mendayagunakan apa yang ada sebagai sumber daya itu untuk kepentingan pembelajaran dan kepentingan masyarakat daerah tersebut pada di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari peta wisata lokal Indonesia ini yang model sudah saya kembangkan di 3 provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah, kemudian Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DIY. Jawa Tengah sudah saya kembangkan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Pekalongan, Temanggung, dan Rembang. Kemudian untuk Jawa Timur saya kembangkan di Bojonegoro, dan kemudian di
DIY saya kembangkan di Sleman. Nah, kemudian setelah peta ini kita tuliskan dan kita diberi kesempatan untuk menelusuri potensi lokal daerah setelah kita mengeklik pada daerah yang sudah kita beri kode, sudah kita kembangkan webnya di sana. Awal muasalnya saya kembangkan dari Rembang dulu, itu tahun 2012 sampai 2013, 11 sampai 2013, kemudian 2013 saya mengajukan hibah untuk ke Stranas dan kemudian kita laksanakan pengembangannya pada Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DIY. Harapan saya adalah ke depan setiap daerah memiliki potensi-potensi lokal yang itu bisa didayagunakan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, juga kepentingan pembelajaran. Dengan untuk kepentingan pembelajaran, maka guru akan mengoptimalkan dengan berbagai teknologi yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagai contoh, saya klik Kabupaten Rembang, maka akan keluar peta wisata lokal Kabupaten Rembang. Ini misalnya contoh yang sudah saya klik sebelumnya adalah wisata lokal Temanggung. Demikian pula wisata lokal Rembang, Kabupaten Rembang, wisata lokal Pekalongan, ini adalah wilayah Pekalongan. Nah, masing-masing akan kita lihat di sini bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan yang tidak sama, memiliki kelebihan yang tidak sama. Masing-masing pasti setiap daerah itu memiliki kelebihan. Nah, kemudian isi konten ini adalah pertama kali tentang web. Web wisata lokal, ini ada selayang pandang, deskripsi singkat, apa itu potensi lokal daerah, dasar pemikiran, sekilas potensi, petunjuk penggunaan. Ada perencanaan, bagaimana cara mengorganisasikan dalam kelas, dan penilaian. Dan ini ada beberapa puisi yang sengaja saya buat sebagai kenang-kenangan yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian pembelajaran, di sini ada pengantar, komponen model pembelajaran, ada sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung model, dampak instruksional, dan sintak kurikulum 2013. Demikian pula dalam komponen model. Petunjuk pelaksanaan model ada tugas-tugas perencanaan, pengorganisasian kelas, penilaian, dan model pembelajaran, dan spesifikasi model. Kemudian setelah itu akan masuk pada ruang-ruang, ada industri, ada lingkungan hidup, ada pariwisata, ada beberapa poster untuk memberikan kemudahan anak-anak TK atau SD yang ingin menggunakannya, ada ISDM, kebudayaan, kehutanan, kelautan, perkebunan, tanaman pangan. Nah, masing-masing ini tidak sama antar kabupaten. Untuk Kabupaten Rembang misalnya, karena memang banyak batik di sana, sehingga batik, garam, makanan, dan minuman itu pun yang khas dari yang ada di Rembang. Sehingga di sini ada lontong tuyuan, ada sate serepeh, sayur merica, sayur mangu, dan seterusnya. Demikian pula garam, ada pengantar, pengertian, sumber, kualitas, teknologi pembuatannya, jenis teknologi pembuatan. Belum tentu orang yang ada di Rembang itu paham dengan teknologi pembuatan yang dilakukan. Tidak ada jenis, ada kegunaan, dan seterusnya. Demikian pula lingkungan hidup, ada biogas, bokasi, LRB, mangrove, dan seterusnya. Ketika mangrove di sini akan masuk daerah-daerah mangrove yang ada di Rembang. Kemudian pariwisata, ada peta wisata Rembang, pariwisata budaya, ada objek wisata mana saja, ada Museum Era Kartini, galangan kapal, Masjid Jami, kelenteng, makam Era Kartini, dan seterusnya. Demikian pula ada objek wisata, ada waduk Pandan, ada embung Banyukuwung, embung Lodan, embung Grawan, Pantai Caruban, Rimba Pasucen, Pantai Binangun, dan seterusnya. Nah, ada beberapa poster yang sengaja kita buat untuk memberikan anak-anak kecil, anak-anak SD itu bisa melihat pantai mangrove misalnya, maka dia akan melihat mangrove dalam bentuk poster yang itu agar anak-anak itu tertarik untuk melihatnya. Ini adalah contoh poster yang saya kembangkan. Kemudian ESDM juga ada hasil tambang, pasir kuarsa. Nah, ini andesit itu
di wilayah Rembang itu banyak sekali tambang-tambang yang bisa daerah-daerah yang itu memiliki nilai-nilai tambang yang bisa dimanfaatkan. Ada kebudayaan, ada buku-buku kehutanan juga tentang sekilas tentang kehutanan di Rembang, kemudian konservasi hutan, hortikultural, kelautan, ada perikanan. Maka di sini ada sektor-sektor di mana saja perikanan itu berada. Kemudian ada kawasan pesisir, peluang investasi, perkebunan juga demikian dan tanaman pangan. Dan konten ini masing-masing daerah di Rembang adalah seperti ini. Maka tentu akan berbeda ketika itu di Temanggung. Temanggung itu eh, lingkungan hidup SDM-nya juga beda, industrinya juga beda. Ini ada batik sama-sama batik, tapi Temanggung sama batik Rembang tentu tidak sama. Pariwisata ini ada Candi Pringapus, Curug Lawe, Embung Kelip, Embung Kledung, Goa Lawa, Goa Winotirto, Gunung Kembang. Nah, coba kita klik salah satu, Jumprit misalnya. Nah, Jumprit di sini akan terlihat di sini adalah beberapa apa itu Jumprit, apa yang ada di sana. Nah, ini akan diceritakan ada gambarnya seperti ini, yang apa itu Jumprit, sehingga ini kalau digunakan untuk siswa dalam pembelajaran itu lebih menarik karena daerahnya dekat. Ketika mereka mau ke wilayah yang disebutkan di sini, ke Jumprit misalnya, tentu tidak membutuhkan dana yang besar karena berada di area Temanggung. Nah, kemudian di sini juga ada perikanan, ada pertanian, perkebunan kehutanan juga itu berbasis potensi lokal daerah yang ada di daerah Temanggung. Demikian pula, ini juga akan tidak sama ketika kita klik untuk wisata lokal Pekalongan. Maka potensi-potensi lokal yang ada di daerah Pekalongan, di daerah Rembang, dan Temanggung tentu berbeda. Masing-masing punya ciri khas. Sehingga ketika pariwisata Pekalongan misalnya ada kebun stroberi, Petung Kriyono, kebudayaan pun juga beda, ada Kecamatan Bojong, kemudian ada kulinernya juga tidak sama, ada kluban, lontong lempak, ada pindang tetel, sego megono. Nah, demikian pula ketika kita lihat untuk daerah eh, misalnya daerah Yogyakarta, Sleman. Sleman pun juga demikian memiliki potensi lokal yang tidak sama. Ini artinya bahwa ragam potensi yang dimiliki oleh setiap kabupaten, setiap daerah berbeda, tetapi sesungguhnya semuanya itu tidak ada yang memiliki secara pribadi untuk kepentingan daerah tersebut, tetapi itu akan menjadi kepemilikan bersama. Itulah sebabnya maka ketika masuk dalam model ini, kita akan mengawalinya dari potensi peta wilayah seluruh Indonesia. Artinya tentu di sini kalau akan kita lihat beragam potensi akan ada di sini. Masing-masing potensi tidak akan sama. Dan masing-masing potensi itu membutuhkan penegasan kekuatan, kemudian pendekatan kekuatan, pendekatan keterampilan yang tentu berbeda. Juga pendekatan teknologi yang tidak sama. Nah, masing-masing ini akan membutuhkan kalau ini masing-masing daerah itu dioptimalkan potensi-potensi lokalnya, ya, tentu akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dan itu kalau kemudian setiap daerah itu dituliskan peta-peta lokasi, peta-peta potensi lokal daerahnya, pada seluruh Indonesia memiliki web wisata lokal dengan berbasis potensi lokal daerah, tentu akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi bangsa Indonesia di seluruh pada daya tariknya bagi seluruh dunia. Hal inilah yang menjadi pemikiran saya bahwasanya kalau siswa pembelajaran yang didekatkan pada lingkungan sekitarnya, tentu siswa satu mudah mencarinya, dua tidak jauh-jauh dari lokasi rumahnya, dan kemudian dia ingin ada semangat untuk memperbaiki yang lebih dan meningkatkan, dan yang keempat adalah ada kecintaan dari setiap orang untuk menggali yang lebih dan meningkatkan agar menjadi bermanfaat, dan semua orang akan memiliki kecenderungan, baik itu guru maupun siswa memiliki hal yang sama. Jadi kalau seluruh masyarakat
di wilayah tersebut itu mengoptimalkan potensi lokal ini untuk kepentingan kehidupannya, juga untuk kepentingan pembelajaran, maka meskipun kepentingan berdampak pada kepentingan pembelajaran juga akan berdampak pada kepentingan masyarakat setempat. Hal ini akan mendukung pada semua masyarakat, semua warga yang di situ mencintai pada potensi lokal daerah dan ada semangat untuk meningkatkan potensi lokal daerah itu. Bila ada masalah, ada sesuatu kejadian yang itu membutuhkan untuk diselesaikan, maka ada semangat untuk menyelesaikannya. Inilah yang menjadi inspirasi saya untuk mengembangkan potensi lokal daerah ini dalam suatu kemasan yang saya kemas sebagai model pembelajaran wisata lokal. Harapan saya adalah model pembelajaran wisata lokal ini akan dapat dikembangkan lebih maksimal lagi, baik untuk warga, untuk masyarakat, dan khususnya untuk dunia pembelajaran. Demikian, semoga bermanfaat. Apa yang bisa saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.